Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ayah bunda, adik-adikku sekalian yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya Allah Subhanahu wa taala. Itulah adab seorang hamba dikala dapatkan nikmat. Nah, nikmat itu dari Allah yang mungkin sebelumnya kita pinta. Maka adab yang baik seorang hamba yaitu bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani, ayah bunda, adik-adikku yang semoga dimuliakan Allah dan semua dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, kaum mukminin itu harus yakin, harus dalam keimanan bercokol kuat bahwasannya takdir yang Allah telah tentukan, yang telah Allah gariskan itu baik bagi hambanya. Itu yang pertama, harus diyakini itu. Ingatkan pada diri kita. Ingatlah pula pada firman Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 216 mengingatkan kita, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Mungkin engkau tidak menyukai sebuah keadaan, sebuah yang namanya kondisi yang tidak mengenakan. Tapi secara asal itu baik bagimu. Allah yang tahu. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Dan begitu pula engkau mungkin menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah yang tahu. Ini akan fiddin, makanya sungguh ajaib perkara kaum mukminin. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ajaban li amril mu'mini. Sungguh ajaib, ya, sungguh mengherankan perkara orang mukmin. Inna amrahu kullahu khair. Sesungguhnya perkara semuanya baik bagi dia. Dan tidak dapat di perkara baik kecuali mukmin. In asabatum sarra, jikalau dia mendapatkan kesenangan, fasyakara, dia bersyukur, fakana khairan lahu, itu baik bagi dia. Sebaliknya, wa in asabathum dharra, jikalau dia mendapatkan sebuah mungkin ujian yang tidak mengenakan dan dia bersabar, fakana khairan lahu, itu baik baginya. Maka kita tarik untuk momen-momen sekarang, adanya wabah, adanya yang mungkin kita tahu, Masya Allah, ini semuanya kaum muslim merasakan, seluruh dunia, wabah yang tidak terlihat, virus yang tidak terlihat pun kita khawatir. Tapi kita punya Allah, dialah yang menciptakan kita, dialah yang mematikan kita, memberi rezeki kita, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka berikut ini kakak akan memberikan sebuah langkah-langkah, tips bagaimana kita menghadapi musibah ini dengan sebagaimana yang Allah dan Rasulnya ajarkan. Ayah bunda serta adik-adikku sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang harus diperbuat, tipsnya bagi seorang mukmin, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Menengadahkan kedua tangannya kepada Allah. Meminta perlindungan kepada Allah. Karena kita adalah mukmin, hambanya Allah, budaknya Allah. Tidak ada tempat berdoa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah yang menghidupkan kita, yang mematikan kita. Kepadanya lah kita meminta, berdoa padanya. Maka ikhwan fiddin, berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Zikir pagi petang contohnya. Dikala kita pagi dan petang, Rasulullah mensyariatkan, mencontohkan kita untuk zikir pagi petang. Bismillahi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim. 3 kali baca. Dengan menyebut namamu ya Allah, la yadurru ma'asmi, tidak akan ada satupun atau seorang pun apapun ya la yadurru ma'asmihi yang memberi mudarat bersama di saat kami bersamamu ya Allah. Yang itu datang dari langit atau datang dari bumi. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Diucapkan 3 kali. Maka orang yang mengucapkan ini ikhwan fiddin nazarullah akan dilindungi Allah Subhanahu wa taala.
Berikutnya, contoh zikir yang mungkin selain kita terus jangan sampai melewatkan ini dikala kita keluar rumah. Apa itu ikhwan fiddin? Dalam riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Idza kharaja rajulun min baitihi faqal." Jika seorang keluar dari rumahnya dan dia mengucapkan bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Maka fayuqal, maka dikatakan orang semacam ini qad hudita wa kufita wa wukita. Maka orang seperti ini hudita, engkau telah diberi petunjuk oleh Allah. Wa kufita, dicukupi oleh Allah. Wa wukita, dan kau dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Fatatanaha anhu syaitan, sampai setan itu nyingkir, setan itu lari. Kemudian setan lain wawasa, sampai memberikan wasiat setan lain pada setan lain. Fa kaifa anta birajulin, bagaimana engkau wahai setan lain? Ini bagaimana kuat. Setan memberikan wasiat pada setan lainnya. Bagaimana engkau bisa menggoda orang ini yang sudah membaca doa ini? Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah, wa qad hudiya wa kufiya wa wukiya. Sudah diberi petunjuk, dicukupi dan dilindungi. Ini ikhwan fillah azanallah. Penting ini sunnah Rasulullah yang mungkin kita lalaikan ya di saat kita keluar rumah, dan itu dibutuhkan karena rumah adalah tempat perlindungan kita dari panas, dari hujan, dari bara bahaya. Kalau sudah keluar ikhwan, enggak tahu siapa nanti ya, ada apa nanti di luar. Maka doa ini ikhwan fillah. Berikutnya yang ketiga, selain kita agar terhindar, dan ini kita ikhtiar pada Allah Subhanahu wa taala, usaha mencari sebab agar kita terhindar dari wabah ini, yaitu dengan memakan 7 butir korma atau korma ajwah. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Man tasabbaha," siapa di antara kalian di saat pagi bisa bitamaratin minatamri min tamril Madinah, yang dia makan kurma 7 butir. Kurma dari jenisnya kurma Madinah, ada mengatakan ajwah. Lam yadurrahu, maka orang semacam ini tidak mendapatkan mudaratan, kecelakaan, ya, min ya sihrun aw summun, atau mendapatkan sihir atau racun dan sebagainya. Hadis riwayat Muslim ikhwan fillah azanallah. Ini ikhwan fillah azanallah, maka di antara doa pada Allah dan kemudian berikhtiar makan tamar, ya, ajwah, ya, kurma ajwah dan lain sebagainya yang menjadikan badan kita sehat. Yang terakhir, yaitu jauhilah tempat-tempat di mana di situ adalah tempat terjangkitnya atau bahkan potensi menyebar wabah, maka kita jauhi itu. Makanya Rasul bersabda, jikalau engkau jika engkau mendengar sebuah wabah biardin, dan sebuah negeri, sebuah kampung, falat qaddimu, maka jangan kau datang padanya. Tapi jika ada wabah wa antum fiha, dan engkau di dalamnya, fala takhruju minha, jangan keluar. Maka ikhwan fillah azanallah, dalam kaidahnya Islam, menghilangkan mudarat, menghilangkan bahaya, itu lebih didahulukan daripada mendatangkan maslahat atau kemanfaatan. Ini ayah bunda serta adikku sekalian, tetap berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak punya apa-apa, ya senjata kita hanyalah doa pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita ketemu lagi dengan ceramah-ceramah yang berikutnya yang memberikan kita motivasi untuk dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.